Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, siswa-siswi? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan hadir dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi semuanya, Bapak mengingatkan kembali, perhatikan meja kursi kalian. Kalau ada sampah dipungut. Ya, baik ya. Lingkungan yang bersih akan membuat pembelajaran kita menjadi nyaman. Siapa yang tidak masuk hari ini? Robi, Pak. Kenapa dengan Robi? Izin karena mengikuti acara keluarga. Baik ya, kita doakan mudah-mudahan acara keluarganya lancar dan besok bisa masuk kembali. Amin. Siswa-siswi semuanya, materi yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya adalah 3.9 menganalisis hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian 4.9 mensimulasi ibadah haji, zakat dan wakaf. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian zakat, kemudian menganalisis tujuan mengeluarkan zakat dengan baik. Yang ketiga, menganalisis penyaluran zakat dengan baik, mempraktekkan tata cara ibadah zakat dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa-siswi semuanya, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, apa pembelajaran minggu lalu? Ya, Pak. Ya, silakan. Mempelajari tentang umroh. Baik, siapa lagi? Ya. Baik ya, berarti kalian masih ingat materi pembelajaran minggu lalu. Baik, kita lanjut ke tema berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita saksikan video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi masalah di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Baik, untuk memberikan semangat pembelajaran hari ini, SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Bagus sekali. Siswa-siswi sekalian, apa yang sudah kalian pahami setelah melihat tayangan video tadi? Ya, silakan. Tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan mengeluarkan zakat. Ya, benar. Barangkali ada yang lain lagi? Bapak. Ya, silakan. Menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima. Bagus ya, berarti kalian sudah mulai paham. Baik ya, saya minta seperti biasa, kalian duduk berkelompok. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Ya, silakan. Baik ya, kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok.
Perhatikan ya, untuk masing-masing kelompok ada beberapa permasalahan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, membedakan antara zakat, infak, ataupun sedekah. Kemudian, mengapa kita diwajibkan mengeluarkan zakat? Yang berikutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana hukum zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian membaca buku atau literatur yang lain, gunakan handphone kalian untuk mencari informasi agar kalian memperoleh materi-materi ataupun permasalahan yang disebutkan tadi. Ya, silakan. Sampai di mana pekerjaannya? Sudah mencari pengertian zakat, Pak, sama mencari pengertian infak. Saya masih mencari pengertian sedekah. Saya masih mencari syarat-syarat zakat. Baik ya, lanjutkan pekerjaannya. Baik, Pak. Kelompok 2 sampai di mana pekerjaannya? Kita mencari tujuan mengeluarkan zakat yang terdapat di buku. Terus yang lain? Oh, lagi browsing cari juga. Ya, lanjutkan pekerjaannya ya. Baik, siswa-siswi semuanya, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa di antara kalian kelompok yang ingin menyampaikan presentasi terlebih dahulu? Saya, Pak, dari kelompok 1. Ya, silakan. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa. Kata zakat merupakan kata dasar zakah yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya, karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang-orang lain. Zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Baik, siswa-siswi sekalian, kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Siapa dari kalian yang ingin menanggapinya? Saya, Pak, dari kelompok 3. Ya, silahkan dari kelompok 3. Baik. Apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Zakat, infak, dan sedekah adalah istilah yang berkaitan dengan ibadah memulai harta atau uang. Mengutip laman zakat.or.id, hal utama yang paling membedakan dari ketiganya yaitu terkait hukum yang mengikatnya. Zakat memiliki hukum wajib alif, infak hukumnya fardu kifayah, dan sedekah hukumnya sunnah. Baik ya, gimana tanggapannya? Jelas, Pak. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik ya, kita lanjut. Kelompok berapa yang akan melanjutkan presentasi berikutnya? Kami, Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Tujuan mengeluarkan zakat: 1. Menghilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan serakah pemilik harta. 2. Membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki. 3. Menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. 4. Melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 5. Mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang-orang lain yang ada padanya. 6. Melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. Baik, kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi? Siswa-siswi semuanya, berarti kita akan melanjutkan presentasi kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi diskusinya. Baik, Pak. Orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimi, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Amil, seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik.
Baik ya, kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3. Barangkali ada yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Kami Pak dari kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Apa hukumnya dana zakat untuk pembangunan masjid? Ya, silahkan kelompok 3 menanggapinya. Hukumnya boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Menurut mereka, kata fi sabilillah mencakup semua yang dimiliki nilai kebaikan. Pendapat yang ini adalah pendapat Imam Al-Razi dan Imam Al-Khasani. Sedangkan Syaikh Rashid Ridho dan Syaikh Mahmud Syaldut menafsirkan kata fi sabilillah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab dengan jelas. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Siswa-siswi semuanya, kita akan menyaksikan bersama bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima abtaita wa jalahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya, tepuk tangan buat teman kita semuanya yang sudah mempraktekkan. Siswa-siswi sekalian, saatnya kita menyimpulkan materi pembahasan hari ini. Barangkali ada yang ingin menyimpulkan materi? Ya, silakan. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa. Kata zakat merupakan kata dasar zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Tujuan zakat adalah menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah pemilik harta, dan membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa mujaki. Ada yang ingin menambahkan? Saya Pak. Tujuan mengeluarkan zakat antara lain sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain fakir miskin, amil, mu'alaf, rikab, harim, fisabilillah dan ibnu sabil. Baik ya, terima kasih. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, kalau memang sudah jelas, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita lanjut ya, karena kesimpulan sudah. Sekarang saatnya kita duduk seperti semula. Siswa-siswi semuanya, Bapak bangga dengan kemampuan kalian yang sudah mampu mengembangkan materi tentang zakat. Berikut dengan tata cara pelaksanaan menunaikan ibadah zakat fitrah. Sekarang saatnya Bapak akan mengevaluasi. Persiapkan handphone kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berada di link Kaizala ya. Sudah? Silahkan dikerjakan soal-soal tersebut. Siswa-siswi sekalian, dari hasil evaluasi rata-rata nilainya sudah bagus. Berarti kalian sudah paham. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Perasaan kalian? Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Baik siswa-siswi sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut pembelajaran minggu depan dengan melanjutkan materi macam-macam zakat dan presentasi pengeluarannya. Silahkan materi tersebut dibaca di rumah. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.